yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan kepada kita jalan keluar atas setiap masalah, yang mengetahui rahasia hati dan lahirnya. Ia telah memberikan kepada setiap diri yang diciptakannya dan menunjukkan kepadanya jalan dosa dan ketakwaannya, serta mengilhamkan kepadanya berbagai manfaat dan mudaratnya. Kita semua selalu memujinya atas besarnya pemberian, kebaikan, juga kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, pembawa akhlakul karimah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membangun peradaban Islam guna mewujudkan tatanan masyarakat yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu pula rahmat dan kasih sayang semoga Allah senantiasa limpahkan kepada keluarga beliau dan sahabatnya yang selalu setia mengikuti petunjuk beliau sehingga menjadi contoh dan teladan abadi bagi kita semua segenap manusia di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nasrun SOS MAB, Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Ahlan wa sahlan Pak Wilujeng, selamat datang, hatur nuhun sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Dr. Honoris Causa Muhyiddin Junaidi MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah 212. Selamat datang Pak Kiai, alhamdulillah. Yang kami hormati Dewan Pengawas KS 212 beserta jajaran Dewan Pengawas yang sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Umum Koperasi Syariah 212 beserta Dewan Pengurus Koperasi Syariah 212. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua perwakilan anggota atau ketua Perwa Koperasi Syariah 212, baik yang hadir secara offline maupun online di seluruh Indonesia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan penuh syukur dan kebahagiaan pada hari ini Ahad 13 Sa'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2023, bertempat di Alhamra Islamic Center Andalusia Sentul City Bogor. Saya Wahyudin Ahmad Suhanta akan memandu dan membersamai Bapak Ibu mengikuti rangkaian agenda rutin Koperasi Syariah 212, yaitu rapat anggota tahunan ke-6 Koperasi Syariah 212 tahun buku 2022 dengan mengusung tema transformasi Koperasi Syariah 212 melalui wakaf membangun ekonomi umat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 tahun buku 2022 hari ini telah kami susun sebagai berikut. Rangkaian agenda pertama akan kita mulai dengan seremoni pembukaan, diawali dengan pembukaan membacakan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan dari Ketua Panitia RAT, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Diakhiri rangkaian seremoni pembukaan dengan pembagian hadiah dan penghargaan juga doa pembuka. Setelah rangkaian pembukaan, kita akan lanjutkan agenda RAT kita dengan rangkaian agenda persidangan. Insya Allah kita akan melalui 5 agenda persidangan, yaitu sidang pleno pertama hingga sidang pleno yang ke-5. Agenda akan kita tutup insya Allah pada asar nanti kurang lebih pukul 16.00. Mari kita sama-sama untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tuntunan buat kita semuanya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Sujan kami persilahkan. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل بالهدى القرآني أبدا لن
نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عهدا علينا أسود العريق. Maha benar Allah lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin para peserta rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 yang berbahagia, kita beranjak pada acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, yang saf keduanya belum terisi, boleh yang dari belakang diisi dulu karena biar terlihat lebih rapi. Mohon maaf. Silakan Bapak dipenuhi yang saf pertamanya. Atau yang dari belakang boleh pindah ke saf pertama. Insya Allah kita rapatkan saf dan barisan, diluruskan dan dirapatkan. Hatur nuhun, terima kasih banyak Bapak atas keikhlasannya untuk bisa mengisi saf-saf yang masih kosong. Baik hadirin Bapak Ibu para peserta RAT yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Panitia RAT Tahun Buku 2022 kepada Bapak Haji Rizkantara SE MM. Kami persilahkan. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'du. Yang terhormat Bapak Nasrun Esos MAB, Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Kemenkop dan UMKM. Yang terhormat KHJ Dr. Hasib Muhyiddin Jainuddin Junaidi MA. Selamat datang. Yang terhormat Ustadz Yusuf Matak, insya Allah mudah-mudahan beliau ada online ya, sebagai Ketua Pengawas Operasional. Yang terhormat Bapak Dr. Taufan Maulamin, Wakil Ketua dan Pengawas Operasional. Yang terhormat Dr. Agung Sufrianto sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Operasional. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Majid Umar sebagai anggota Dewan Pengawas Operasional. Dr. A. Yuliandi Bahtiar, mungkin beliau online ya, sebagai anggota. Bapak Imron Halimi SHMH, dan juga yang terhormat Ustadz Muhammad Rafiq, online mungkin beliau. Baik, yang terhormat Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio MEC. Yang terhormat Bapak Dr. Firmanullah Firdaus, Ketua 1 Bidang Bisnis. Yang terhormat Bapak Ridwan Yakub, beliau online sebagai Ketua Bidang 2 Bisnis. Yang terhormat Bapak Joko Purnomo, beliau ini dari Jawa Timur, jauh-jauh datang untuk menghadiri RAT ini. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim sebagai Ketua Bidang Keanggotaan, beliau kebetulan lagi ada kegiatan di Jawa Timur, beliau online, alhamdulillah hari ini hadir. Bapak Faujan, nah beliau ini dari Aceh, selamat datang Pak Faujan, beliau sebagai Ketua Bidang 5 Keanggotaan. Bapak Dian Iskandar sebagai Sekretaris 1 dan Bapak Wahyudin yang tadi MC itu. Bapak Dr. Lukman Muhammad Baga yang terhormat, beliau sebagai Bendahara Umum, selamat datang Pak. Juga Wakil Bendahara Umum Bapak Dik Sutrisno. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua Komunitas baik yang hadir pada hari ini
maupun yang online di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di Aula Alhambra Andalusia Sentul City. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya semua untuk menghadiri undangan rapat anggota tahunan Koperasi Syariah 212 tahun buku 2022. Kami laporkan anggota yang hadir pada hari ini sebanyak 4.920, anggota yang diwakili oleh Ketua Perwa sebanyak 71, yang online-nya 39, offline-nya 32. Konfirmasi negatif dari Perwa sebanyak 22.633 dan konfirmasi negatif non-Perwa sebanyak 20.425 anggota. Total 43.058 anggota dari total anggota 52.528. Insya Allah jadi kurang lebih 81% totalnya yang mengikuti RAT hari ini. Alhamdulillah, insya Allah sudah memenuhi syarat quorum RAT pada hari ini. Ada yang menarik di RAT kali ini, kita akan memberikan juga penghargaan kepada Toko 212 yang masih semangat berdiri, juga distributor 212 dan karyawan KS 212. Juga ada peluncuran wakaf, insya Allah komitmen pengawas dan pengurus, juga peluncuran produk baru air mineral Bisto yang insya Allah akan segera disebarkan ke pasaran. Yang mohon doanya untuk semua, semoga sukses, amin. Saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada para panitia semua, terutama terkhusus karyawan KS 212, semangat terus yang sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pelaksanaan RAT kali ini, bila ada kekurangan, mohon untuk memaafkan. Dan insya Allah akan kita perbaiki kekurangan itu, dan yang sudah baik kita pertahankan untuk RAT yang akan datang. Demikian laporan Ketua Panitia atau Organizing Committee pada hari ini. Akhir kalam, wa yakum azmain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dong buat Ketua Panitia RAT tahun buku 2022 Bapak Rizkan Cara atau nuhun. Baik. Agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Koperasi Syariah 212 pada Bapak Dr. Profesor Haji Muhammad Safi Antonio, Master Ekonomi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-haflah wa hadzal ijtima' al-mubarak wa jama'ana baina al-mudara wa kadzalika al-musyrifin wa kadzalika al-mumassilina minal kul al-anha Indonesia insyaallah. Wahadana fi hubbillah wa hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengawas Syariah Bapak Muhyiddin Junaidi, demikian juga Ketua Dewas Bapak Yusuf Marta beserta segenap anggota Dewas. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pengurus, yang sangat membanggakan Bapak-bapak pimpinan Perwa serta seluruh keluarga besar KS 212 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tempat ini merupakan satu saksi sejarah tentang kehadiran KS 212, dan kita pada hari ini mengulang kembali sejarah tersebut dengan harapan meskipun kita banyak kendala, kita akan tetap gerak terus dan kita akan
maju terus untuk memperbaiki diri. Izinkan saya di awal kata sambutan ini membacakan pantun. Jangan lupa cakepnya. Pagi hari adik beli 212 ketupat. Ketupat lezat dimakan bersama berkah meriah. Cakep. Hari ini KS 212 melakukan rapat. Mari rapatkan barisan berjamaah, amanah dan izzah. Oke. Lanjutin lagi satu lagi. Nanti aja nih pada saat laporan pertanggungjawaban pengurus. Baik, harapannya RAT kali ini akan membuahkan satu yang sangat strategik, yaitu pada intinya pada RAT kali ini alhamdulillah summa alhamdulillah pengurus berhasil membukukan laba. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Nah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang per tahunnya secara operasional kita akan membukukan laba kembali. Nah, kemudian sisa-sisa kewajiban yang lama kita selesaikan secara akuntansi, kemudian kita bergerak maju dan berinovasi. Salah satu inovasi yang kita harapkan untuk nanti disepakati dan kita setujui bersama adalah bagaimana kita berpikir long term, very long term, dan super long term. Short term, mid term, long term, bahkan ada yang super long term. Kemudian kita berpikir bukan hanya saja dari sisi profitability, tetapi juga lebih tinggi dari itu dari sisi keberkahan. Dan yang lebih penting bagaimana kita merubah pola pikir menjadi pola pikir perjuangan. Nah, pola pikir perjuangan inilah salah satu diantaranya dengan pemikiran untuk bertransformasi menjadi wakaf. Karena ternyata wakaf ini merupakan satu kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Ada di Mesir berwujud Al-Azhar University yang ribuan tahun. Ada di India berupa Aligarh Muslim University. Ada di Indonesia seperti Gontor yang merupakan pendidikan wakaf, dan bahkan Muhammadiyah pun diantaranya Bapak Muhyiddin Junaidi adalah pimpinannya, adalah lembaga terbesar Islam di dunia dan lembaga Islam terkaya di dunia. Jadi satu terbesar dan yang kedua terkaya. Tidak ada lembaga yang sekaya dan sebesar dan serapi Muhammadiyah. Nah, ternyata Muhammadiyah dibangun di atas kekuatan wakaf. Nah, oleh karena itu kalau umat berpikir tentang untung rugi, dia akan ngitung walaupun 100-200 ribu. Tapi kalau sudah berpikir wakaf 1 juta, 2 juta, 20 juta, insya Allah itu akan dikeluarkannya dan tidak terlalu banyak berpikirnya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pembahasan kita bisa mengirah-irah, mengurai tentang strategi dan program wakaf ini, sehingga permasalahan kita yang lalu, luka-luka kita yang lalu bisa selesai, dan ke depan kita memiliki satu semangat juang yang baru, di mana pengurusnya memberikan contoh, pengawasnya memberikan contoh, perwaknya memberikan contoh untuk transformasi secara spiritual dan transformasi secara emosional dan transformasi secara finansial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama, dan terima kasih kepada semua perwa yang sudah hadir secara offline, demikian juga secara online, demikian juga kepada seluruh keluarga besar 212 dimanapun berada yang tetap istiqomah fi sabilil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat ketua umum kita. Alhamdulillah, beliau beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 9 Februari juga baru dikukuhkan menjadi guru besar, Profesor Ustadz Muhammad Safi Antonio, Master Ekonomi. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan dengan bertambahnya
gelar beliau sebagai profesor guru besar di kampus Tazkiyah ini juga menjadi manfaat buat kita Koperasi Syariah 212. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212, insyaallah yang akan diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Dr. Haji Taupan Mualimin. Kami persilahkan. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل بالهدى القرآني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hanya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul menyatu padukan asa, merangkai keinginan, dan kita mulai untuk bergerak. Selawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas inspirasi, contoh dan bentuk-bentuk fisik pemikiran yang telah beliau goreskan, yang seharusnya dapat kita transformasi hari ini. Yang kami hormati kepada Ketua Dewan Pengawas Syariah Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan juga Dewan Syariah yang baru Dr. Irfan Saukibek, kemudian juga kepada Dewan Pengawas Operasional Bapak Yusuf Batak yang hari ini mohon maaf sedang berada di Tanah Suci. Saya sebenarnya kemarin sudah komit untuk hadir tapi diperpanjang, dan saya ketiban pulung untuk menyampaikan amanah beliau. Begitu juga yang saya hormati anggota Dewan Pengawas dan wakil dari Kemenkop, selamat datang Pak. Kemudian kepada Ketua Umum Profesor Muhammad Safi Antonio dan seluruh jajaran pengurus, serta yang kami cintai engine bagi Koperasi Syariah yaitu Ketua Perwa. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu Ketua Perwa, dan yang luring maupun daring dan tidak pernah kering dari ide yang mengikuti di antero Indonesia ini berkah Covid, Pak ya. Di kampus juga merasakan kita bisa memaksa Kemendikbud untuk tidak melarang luring dan daring yang namanya hybrid. Dulu dilarang, dikejar-kejar. Jadi alhamdulillah berkah Covid kita bisa rapat dengan hybrid. Ada yang di ruangan, ada yang luar ruangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan panjang KS 212 yang punya spirit, punya militansi sangat kuat, selayaknya masih dan terus kita rawat sebagai tenaga dan spirit kita untuk membangun ekonomi umat. Saya teringat ketika 3 RAT yang lalu, tema kita adalah revitalisasi ekonomi umat melalui koperasi. 2 tahun yang lalu, tema kita adalah bangkitnya Koperasi 212. Sekarang tema kita adalah transformasi ekonomi umat, ya, transformasi Koperasi 212 melalui pemberdayaan wakaf, yang kita tahu bahwa ini hal yang baru. Kalau kita kenal wakaf, sebagian umat Islam akan memahamkan itu kuburan, masjid, dan hal-hal yang tidak bisa produktif. Nah, alhamdulillah ini sebuah tema yang cukup fundamental, merubah mindset kita dari milik anggota menjadi milik Allah, yaitu wakaf. Nanti mohon kiranya Pak Kiai Muhyiddin mengeksplorasi bagaimana agar kita ini sah secara hukum negara bahwa koperasi, dan sah secara hukum syariat Islam.
Dan nanti insya Allah dengan begini kami berharap koperasi ini sebagai entitas bisnis berbasis sosial keumatan dapat kita capai. Jadi dalam benak saya, tadi saya diskusi dengan teman-teman, di akunting itu ada namanya substance over form. Jadi substansi itu harus lebih kuat daripada format. Nah, bangsa kita ini format casing kadang-kadang lebih hiruk pikuk, tertinggal dalam bentuk real, dalam bentuk contoh misalkan kita ini pemilik bangsa ini 270 juta penduduk, berarti 250 juta penduduk umat Islam hanya meraih kue 15%. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik kita lihat saja. Dari sisi hukum, nah sehingga karenanya harap bahwa ada dua misi besar dari koperasi syariah ini adalah dia menjadi oase menghadapkan kita bahwa pembangunan ini telah gagal memberikan distribusi ekonomi kepada umat yang 85%. Nah, KS 212 tadi Pak Syafi'i sudah utarakan, Profesor Syafi'i sudah utarakan bahwa setidaknya ini menjadi sebuah concern kita bahwa tidak hanya dengan kita profitabilitas, tapi yang paling penting adalah kohesivitas kita sesama kita untuk terus berjuang di hadapan kita hari ini 70 tahun, 77 tahun negeri ini berada, ekonomi tidak beserta dengan umat. Ini concern kita. Sehingga yang kedua, profitabilitas instrumen-instrumen laba itu harus juga kita kejar. Tidak akan mungkin ada pemerataan kalau tidak ada pertumbuhan. Tidak akan mungkin ada yang bisa dibagi kalau tidak ada kue yang akan dibagi. Jadi berpikir kita hari ini bahwa ada dua paradigma yang harus dimiliki oleh KS 212, yaitu dia menjadi oase perjuangan umat, melihat keadaan umat dari sisi ekonomi, melihat kue umat dari sisi hukum, politik, dan budaya. Hari ini kita merasa sedih dengan 77 tahun merdeka. Apa yang umat dapatkan? Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi mari di KS 212 ini spirit militansi egalitar seperti itu harus ada. Sehingga saya bertemu dengan Pak Syafi'i, bertemu dengan Kiai Muhyiddin, bertemu dengan Kiai Majid dan Perwah, makin kuat kita, kohesivitas kita makin kuat. Jangan makin remuk. Saya banyak, alhamdulillah, bapak-bapak juga banyak. Ketika kita bertemu di organisasi Islam, perbedaan kecil menjadi besar sehingga lelah, letih, tidak dapat apa-apa. Sekali lagi, ini yang menjadi concern saya. Hari ini yang kita hadapkan adalah perbedaan kecil. Padahal kita perlu makan, perlu ekonomi. Jadi instrumen ekonomi, indikator ekonomi harus juga disampaikan. Nanti, jangan sampai ada kesan KS 212 ini menjadi KS AMDK. Nah, ini harus jujur terbuka kita. Dan ide untuk wakaf, bagaimana mengkapitalisasi wakaf itu nanti Pak Muhyiddin akan jelaskan. Karena ini harus betul-betul menjadi momentum kita bahwa pemilikan pribadi tadi menjadi milik Allah dalam bentuk wakaf. Dan saya setuju itu kita jadikan transformasi pada hari ini. Yang kedua, kita juga harus mengakui bahwa koperasi itu berbasis anggota. Korporasi berbasis modal. Jadi harus ada stressing, penguatan program, penguatan aksi di sisi anggota. Apa yang telah dibuat untuk anggota? Apa hidangan yang dinikmati oleh anggota? Apa yang didapatkan oleh anggota? Ini harus lebih besar daripada kita bicara penguatan kapital. Karena korporasi penguatan kapital. Koperasi penguatan anggota. Nah, akan janggal kalau kita tidak mempertanyakan kepada pengurus apa penguatan program, penguatan aksi dari manfaat bagi anggota. Karena ini entitas ekonomi, haruslah indikator ekonomi itu kita bicarakan. Dan saya yakin Pak Syafi'i
dengan jajarannya mampu dan bisa untuk menjelaskan hal itu, sehingga setelah RAT kali ini kita ada satu hati. Jangan ada yang sakit hati atau tanpa hati, sehingga rapat nanti kita dengan hati-hati. Jangan juga dengan cara-cara yang menjatuhkan orang lain. Untuk apa? Jangan juga dengan cara yang tidak sopan dan santun. Kita di dunia pendidikan beberapa minggu yang lalu saya juga hadir pengukuhan Profesor Syafi'i. Tentunya nuansa kesantunan, nuansa ilmiah harus dikedepankan dalam kita rapat anggota tahunan. Kita bukan ormas, kita bukan orpol, kita adalah Koperasi Syariah 212. Yang kedua, harus jujur, terbuka, dan akui indikator ekonomi. Sekali lagi, harus jujur, terbuka, dan berani mengakui indikator ekonomi. Yang ketiga, apa program penguatan anggota? Apa yang bisa dihidangkan untuk anggota? Demikian mungkin beberapa hal harapan kami. Semoga KS 212 ini rapat anggota tahunan melahirkan spirit baru, kohesivitas baru, keakraban baru, dan kita punya indikator baru untuk tadi berbagi untung. Tidak akan mungkin bisa berbagi kalau kuenya tidak ada. Sehingga dahulu saya kenal sekali stabilitas ekonomi itu oleh Pak Harto adalah stabilitas pertumbuhan baru pemerataan, bukan sebaliknya. Kalau kita ingin meratakan SHU, bagaimana pertumbuhan SHU-nya? Bagaimana stabilitas untuk mencapai itu? Semoga spirit ini menjadi kita besar dalam hal idealisme, semangat berjuang, dan juga besar dari kue ekonomi. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat mewakili Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212, Bapak Dr. Haji Taupan Muailimin. Baik Bapak Ibu hadirin para peserta RAT yang berbahagia, kita akan dengarkan kembali sambutan dari Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah beliau sudah hadir juga di tengah-tengah kita, kepada Bapak Kiai Haji Dr. Honoris Causa Muhyiddin Zunaidi. Kami persilahkan. Biar semangat kita takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang dijum juga takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi naj'aluhu qaidan wa imaman adila wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yujahiduna fi sabilillahi haqqa jihadihi min duni khaufin wala ra'bin ila an atana al-yaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Antonio. Kalau saya belum jadi kiai, karena kiai itu la budda ayyakuna aksar min wahidatin.
Kalau yang baru satu hanya pangkatnya Ustaz. Saya harus belajar dari beliau bagaimana menegakkan al-adlu ya wal musawatu wal i'tidal ya. Ya, alhamdulillah Bapak Nasrud dari Kementerian Koperasi, Bapak Doktor Taufan orang dari Dewan Syariah, anggota Dewan Syariah sekarang ya, betul, wakil ketua Dewan Pengawas di sini. Karena semakin panjang dan tebal jenggot itu, ya, itu semakin kuat semangat jihadnya. Jadi kita ingin ya membuktikan ketidakbenaran pernyataan seorang tokoh yang mengatakan bahwa semakin panjang dan tebal jenggot seorang semakin bodoh katanya. Itu menafikan fakta sejarah. Karena para ulama-ulama terdahulu, baik ulama fikih, para prominent Muslim scholars worldwide, termasuk di dalamnya Al-Imamul Arba'ah wal Imamul Khamsah, itu semuanya jenggotnya panjang-panjang. Ya, termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya berjenggot. Semua kiai-kiai besar pendiri Persyarikatan Muhammadiyah juga biliha berjenggot. Maka alhamdulillah yang sudah berjenggot apalagi warnanya putih, alhamdulillah itu udah semakin dekat. Kalau Prof Syafi'i jenggotnya masih hitam, ya. Jadi saya melihat foto Syekh Hasan Al-Basri dipampang di sebuah kantor pada saat saya berkunjung ke Irak, ke Najaf. Al-Ashraf itu dari Bahrain terus ke Irak, landingnya di Najaf, sebuah kota Syiah. Itu ada foto Syekh Hasan Al-Basri. Subhanallah, saya nggak tahu itu foto betul ya atau hanya replika saja. Tapi saya lihat, subhanallah, karena bapak-bapak peserta RAT ya, baik luring dan daring ya, luring dan daring, online dan offline. Saya nggak tahu kenapa saya dijadikan sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah. Atau mungkin karena saya tinggal di Bogor, jadi dengan mudah mengundangnya, bisa hadir ke Sentul. Terus terang, saya mengikuti perkembangan KS 212 ini dan ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita umat Islam memang punya semangat tinggi untuk bersatu dan untuk menjaga kohesivitas antara kita, tetapi semangat itu kadang-kadang hanya bertahan sebentar. Ya, semangat itu tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu fakta di dalam sejarah. Memang umat Islam seperti itu. Baru bisa bersatu kalau
musuhnya sudah ada di depan mata, kelihatan. Namun kalau musuhnya udah nggak kelihatan, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Ribut sesama mereka. 2017 kita ingat KS 212 berdiri. Hampir 6 tahun dari berdirinya KS 212 ini, kita lihat perkembangan the first year of our establishment. Itu bukan main yang bersemangat mendirikan KS 212. Berapa jumlahnya? Ya, profesor kita yang tahu. 200 sampai 300 lebih. Tapi sekarang how many are left? How many are left today? I do not know exactly. Yeah. Berapa sisanya? Alhamdulillah, tapi sudah membukukan keuntungan, profit at least. Ya. Jadi semangat kita itu untuk bersatu memang selalu ditumbuh kembangkan oleh kita. Jangan menunggu dari pihak luar, internal kita. Kita percaya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan mengajukan 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, agar umatnya jangan ditenggelamkan, diijabah oleh Allah. Yang kedua, agar umatnya jangan dibuat kelaparan, mengalami penderitaan kelaparan yang panjang. Alhamdulillah, fakta menunjukkan bahwa semua negara di mana umat Islam itu mayoritas biasanya lahannya sangat subur. Lihat sajalah, saya baru kembali dari Palestina hari Minggu yang lalu. Saya melihat ini yang kesekian sekali, karena saya pergi ke sana, tetapi bawa istri, is the only one wife. This is a 40th wedding anniversary, ya, 40 tahun pernikahan. Ya, kalau punya lebih daripada 1 ya harus 3 kali. Ya kan? Jadi saya bawalah istri. Lihat, subhanallah, saya meneteskan air mata pada saat memasuki lorong-lorong kecil itu, dan betapa ketatnya penjagaan tentara Israel kepada para jemaah yang memasuki Al-Aqsa. Jadi saya melihat kita perlu ada terobosan. Jadi nomor 1, ya tadi saya sampaikan. Nomor 3, apa permintaan Nabi Muhammad kepada Allah? Agar umatku disatukan. Tauhidu ummati tidak diijabah. Tidak diijabah. Karena kalau diijabah itu menyalahi firman Allah. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Memang kita dibuat tidak bisa bersatu, dibuatnya seperti itu. Agar apa? Agar terus berpikir secara dinamis. Ya, bukan main. Al-ikhtilaf rahmatun. Perbedaan sudut pandang, perbedaan ya mazhab itu kita anggap sebagai rahmat. Jadi mudah-mudahan ini catatan pertama saya, bahwa kita semangat harus dipertahankan. Jangan hanya semangat seperti maaf tai ayam begitu ya, hangatnya ya. Harus terus saja. Saya selalu juga menyampaikan ke Ustaz Syafi'i, saya punya minimarket 9, sekarang runtuh 31. Al-Amin, bangunannya kosong, saya tawarkan ke 212, pakai coba berapa biayanya, bingung juga mau diapakan itu. Bayangkan itu fakta. Saya bilang sama Pak Jenal, lihat ini mau diapain bangunan saya bingung. Kemarin datang orang dari Lausan, waduh
mana, datang dari Indomaret, datang dari Alfa. Kita bingung, masa iya ketua dewan syariah nyewakan? Saya bingung ya. Ini maaf ya, ini bukan mengeluh. Gimana solusinya? Lalu ada yang bilang, tak apa-apa lah Pak, itu kan Nabi juga berdagang dengan Yahudi. Waduh, sangat liberal penafsiran itu ya. Subhanallah. Jadi kita harus jaga semangat ruh jihad iktisadi itu jangan sampai mengendur. Memang ada 5 ya modal dalam meraih keberhasilan. Yang pertama adalah beriman. Nah, yang kedua berhijrah. Yang ketiga berjihad. Yang keempat harus melakukan perubahan. Yang kelima adalah kontinuitas. 5 modal ini kalau punya ya dan kita miliki, insya Allah berhasil. Saya melihat umat Islam belum punya itu. Baru punya iman, imannya pun bukan iman di bulan Ramadan. Orang Islam imannya bukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan tinggi ya. Di luar Ramadan turun lagi. Kadang-kadang menyedihkan, hanya cuma tinggal 5 karat. Kalau emas yang paling tinggi 24, yang paling rendah ya 1 karat. Jangan-jangan iman kita tinggal sekarat. Ya, itu menyedihkan itu ya. Itu umat Islam. Kalau disuruh bersatu untuk hal yang berkaitan dengan ekonomi, malas. Ya. Jadi yang kedua al-hijrah. Kita harus melakukan inovasi, menanggalkan perilaku kita yang tidak dinamis, karena Islam itu harus maju. Ya, harus menjadi orang kaya. Saya beli mobil Mercy itu 600 juta. Kenapa? Saya ingin sampaikan kepada Profesor Sapi. Karena di MUI sekarang banyak jadi staf khusus wakil presiden. Datang apa? Dengan Mercy dan dengan Alphard. Jadi kalau kita nggak pakai Mercy, dilihat, wah, maka kita harus satu ya equal footing. Kita juga bisa gitu loh. Itu jihad ekonomi. Oh, jangan kalau kiai bukan staf sus nggak bisa beli ini. Saya beli mobil itu dengan alasan semoga tidak dipandang dengan satu mata. Ya, sebelah mata ya. Itu Pak, itu perlu jihad ekonomi. Kita tunjukkan bahwa ustadz juga bisa. Dengan itu maka mereka akan menghormati kita walaupun ya bukan al-malu wal madah. Yang ketiga, modal penting adalah al-jihad bil amwal al-anfus. Inilah koperasi. Kalau tadi sudah dijelaskan, Muhammadiyah mungkin salah satu organisasi terkaya. Karena sudah kaya, akhirnya jarang orang nyumbang ke Muhammadiyah. Ini masalah jadi ya. Muhammadiyah baru beli universitas di Perlis, Malaysia. Kerjasama dengan ya Sultan Perlis. Alhamdulillah. Sekarang ada program S3. Alhamdulillah yang daftar sudah hampir 159 S3. Akan segera dimulai tanggal 22 bulan ini. Alhamdulillah kita sudah beli gereja. Ya, di tetangganya saudara Prof Syafi'i di Supanyol. Ya, itu nggak jauh dari ibu kota Supanyol, Madrid, 15 sampai 20 menit saja. Itu dulu gereja itu adalah masjid. Pada saat jatuhnya umat Islam di Supanyol, hanya ada 2 pilihan bagi orang muslim di sana. Apa? Yang pertama,
Anda tinggal di sini, change your religion by force, atau Anda get out of the country. Ya, keluar dari Spanyol, bayangkan itu. Maka sekarang it's time for us to buy our own furniture, ya bos. Ya, jadi sekarang saatnya bagi kita untuk membeli mantan masjid yang sudah digerejakan. Sekarang kita beli kembali. Iya, kita akan katakan sepakat PP beli beasiswa kepada mahasiswa yang ingin belajar di Indonesia. Yang muslim dan non muslim silakan ajar di sekolah Muhammadiyah. Agak sedikit nyombong. Tapi kita harus gitukan. Bicara masalah wakaf, saya alumni Libya. Ya, tetapi sudah sempat ke sana. Dan betul wakaf itu sangat-sangat powerful. Kalau tadi disebutkan Al-Azhar, kita lihat dalam sejarah Bi'ru Utsman atau Abar Utsman. Itu sekarang ini berapa dia punya hotel di Saudi Arabia? Itu dari sumur Utsman bin Affan. Ya. Nah, di Indonesia memang agak sedikit berbeda. Harusnya kita menjadi role model. Karena pesantren biasanya bukan wakaf. Ya, pesantren milik kiai lalu diwariskan. Kalau wakaf itu nggak boleh diwariskan, nggak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan, tapi bendanya bisa dikembangkan, ditumbuh kembangkan, tapi kepemilikannya terhenti. Nah, sekarang bagaimana? Ya, untuk mengembangkan wakaf itu, saya membaca sebuah buku, Prophetic Leadership. Abraham Lincoln mengatakan, ya untuk wakaf bagus ini ya. Kalau Anda ingin mengetes kehebatan seorang pemimpin, give him power. Kalau Anda ingin mengetes bahwa pemimpin itu amanah, berikan dia kekuasaan. Kira-kira amanah atau tidak? Itu Abraham Lincoln yang bilang. Ya, tidak perlu kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, sudah terlalu banyak. Ini non muslim yang bilang. Itu bukan main dahsyatnya. Jadi wakaf saya sangat setuju. Bagaimana kalau ini berubah menjadi wakaf? Wakaf umat Islam Indonesia. Ya. Wakaf modern. Saya yakin Zafi sudah berkelana kemana-mana. Lihat di Singapura, di pojokan sana itu ada sebuah bangunan milik umat Islam, itu wakaf. Dikelola secara profesional, menguntungkan. Ya, saatnya 212 things globally, ya, and acts locally. Saya membaca buku sebuah The Modern Management oleh Rosenberg Kanter. Dia mengatakan yang paling menarik bagi saya nomor 4/5. Yang pertama dia bilang show up. Selalu Anda ikut dalam pertemuan-pertemuan. Lalu 2 terakhir, never give up. Tidak boleh menyerah. Adamul istislam. Lalu yang terakhir setelah never give up, follow up. Ada tindak lanjutnya. Subhanallah, saya ya menarik, sangat tertarik dengan bacaan buku tersebut ya, dan banyak sekali literatur yang dijadikan sebagai rujukan bagi seorang ahli di bidang modern management. Dan saya yakin dengan kesepakatan bersama di RAT ini, mari kita maju bersama-sama, tapi tidak boleh mundur bersama-sama. Insya Allah. Mantapkan niat kita bahwa time
is changing. Waktu berubah. Kalau sekarang 212 dibidik secara politik, ya insya Allah 212 akan lead the country 2024. Setuju? Ya, kita harus punya rasa high optimism, ya, rasa optimisme yang tinggi. Kalau kita menguasai ekonomi, menguasai politik, insya Allah, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan menjadi kenyataan, dan itu tidak boleh gagal lagi. Kenapa? 1924 khilafah Islamiyah jatuh, maka 100 tahun kemudian 2024 we have come to a point of no return, ya, tidak boleh mundur, maju terus, hidup KS 212. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah tahun lalu KS 212 bangkit, maka tahun ini RAT akan membuat KS 212 bertransformasi, sehingga bagaimana dengan pemberdayaan wakaf kita bisa memajukan ekonomi umat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak Kiai ini tidak kelihatan usianya, beliau sudah sepuh. Jadi ketika beliau di atas podium, beliau akan bisa menyemangati dan membakar semangat kita, luar biasa. Barakallah Pak Kiai. Saya juga pengurus PDPM Muhammadiyah Kota Bogor Pak Kiai. Alhamdulillah. Selanjutnya sebagai sambutan penutup sekaligus membuka acara RAT kita tahun buku 2022, kita akan dengarkan sambutan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia kepada Bapak Nasrun SOS MAB. Kami persilahkan. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, dan tentu kita umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Yang tentu pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Deputi Pak Ahmad Jabadi yang sedianya beliau yang hadir pada saat RAT ini. Namun tadi malam beliau menyampaikan kepada kami, menugaskan, artinya ini membakdal ya, kami yang menghadiri, tentu ini suatu kehormatan bagi kami. Tentu yang pertama kami hormati Pak Profesor Dr. Muhammad Syafiq Antonio selaku Ketua Umum Koperasi Syariah 212, dan jajarannya tentunya ada Pak Ustadz Yusuf Martak ya, tadi diwakili oleh Pak Ustadz Taufan ya, dan juga Pak Kiai kita yang barusan Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ketua Dewan Pengawas Syariah. Tentu ada Pak Kiai Abdul Majid juga, tentu seluruhnya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf, para asatidz, para musyayikh ya.
tentu kami tidak sebutkan satu persatu. Ini menarik, tentu kami apresiasi ke 212. Ada yang beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Taufan gitu ya. Bagaimana koperasi ini memang harus ada manfaat yang utama terhadap anggota gitu. Sejauh mana manfaat? Karena koperasi tentunya itu dari anggota, oleh anggota untuk anggota gitu ya. Tapi kalau memang tidak memberikan manfaat gitu ya, karena koperasi itu adalah sebagai lembaga ekonomi tentu berwatak sosial, harus artinya ketika anggota tidak menerima manfaat tentu mempertanyakan, karena secara teori juga bahwa orang berkumpul bersarikat tentu ada yang satu aktualisasi diri barangkali, yang kedua juga yang mendapatkan mungkin kekuatan secara ekonomi gitu ya. Nah kami tadi di awal sedikit tentu mengikuti juga perkembangan 212, bagaimana semaraknya dulu gitu ya. Nah ini kami berharap dari pemerintah ini semarak ini jangan layu sebelum berkembang gitu ya. Ini artinya kita berharap juga, kenapa 212 ini ya kita kenal bersama lah, tokoh-tokoh luar biasa, Pak Antonio, ada lagi juga Irfan Saukibek ya, udah kenal kita. Karena dulu juga sempat saya sebelum divisi di Kementerian Koperasi ada divisi syariah, tapi saat ini sudah likuidasi. Saya sempat berhubungan dengan, mungkin Pak Antonio nggak kenal saya tapi kenal beliau gitu ya. Kenal juga dengan Pak Irfan Saukibek gitu ya. Kenal Sakir Sula gitu ya. Kenal Pak Prof Nasution dari UI dulu yang membidangi wakaf gitu ya. Hari ini pertemuan kita di sini tentu bagi saya pribadi tentu hikmahnya luar biasa. Saya yakin juga kehadiran saya di sini mungkin sangat, bagi saya mungkin Pak Kiai paham gitu ya. Ketika yang berhubungan dengan syariah itu nasrun yang dikirim gitu ya. Padahal banyak sebenarnya yang di sana mungkin mereka khawatir, takut mungkin menghadapi 212 gitu. Ya, tapi kalau saya secara pribadi mungkin karena jenggotnya ada tadi udah dianggap warga 212. Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta rapat rapat anggota tahunan, tentu sebagaimana kita tahu di regulasi yang ada bahwa inilah suatu rapat umum pemegang saham kalau kita bicara di perusahaan gitu ya. Hari ini tentu sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya bagaimana pengurus mempertanggungjawabkan pelaksanaan sama rencana anggaran dan pendapatan belanja yang tahun 2021 dan ini akan dipertanggungjawabkan di 2020 ini. Tentu dari catatan kami yang kami terima positif ya, keuangannya positif, ada laba yang dicatat dari laporan pengurus gitu ya. Namun demikian tentu kami masih berharap ke depannya ini yang seperti disampaikan Pak Kiai tadi, bagaimana kehadiran koperasi itu untuk pengembangan ekonomi umat, karena mayoritas bangsa kita warga negara ini adalah artinya muslim. Tentu inilah yang kita harapkan, jangan kita hanya mungkin punya giroh dalam yang disebutkan tadi, punya giroh ketika kita ada masalah ketersinggungan gitu. Tapi dalam ekonomi seharusnya kita juga tersinggung gitu ya. Kenapa? Mungkin data menunjukkan bahwa yang menguasai ekonomi Republik ini adalah para oligarki gitu ya. Di mana kehadiran koperasi tentu seharusnya mengambil peranan yang sangat penting gitu ya. Hari ini Kementerian Koperasi tentu dengan gerakan Pak Kiai Abdul Majid paham bagaimana dengan kelangkaan minyak goreng, Kementerian Koperasi sudah hadir mempelopori adanya minyak makan merah yang mungkin dalam bulan-bulan ini akan ada launching di Sumatera Utara, minyak makan merah oleh koperasi gitu ya.
Dan yang berikutnya nanti koperasi juga hadir di situ, di dalamnya ada, di dalamnya juga termasuk nanti UGT Nusantara Sidogiri, di dalamnya juga ada beberapa 7 koperasi yang akan menjadi piloting. Ini yang kita harapkan koperasi-koperasi yang lain, apalagi yang berbasis syariah hadir. Apalagi tadi bicara dengan wakaf, tentu ini menjadi sangat potensinya besar sekali. Mungkin belum dimasyarakatkan secara masif gitu ya. Karena yang selama ini Pak Kiai sampaikan tadi, umat hanya mengenal ketika wakaf adalah kuburan, mungkin madrasah gitu ya. Tapi bicara ekonomi belum gitu ya. Ini belum masif kita lakukan pemasyarakatannya, padahal potensinya sangat besar. Bagaimana wakaf tunai atau wakaf melalui uang untuk ekonomi produktif itu. Ini mungkin sama-sama nanti kita juga, saya selalu kampanyekan, dengungkan dimanapun momen-momen seperti ini. Saya sampaikan bagaimana koperasi itu menjadi najir. Tentu itu ada izin dari Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Saya juga sebagai aktif membina BMT ya, berbasis masjid gitu ya. Saya melihat juga masyarakat kita belum belum yakin benar bahwa BMT itu hadir dapat mengentaskan kemiskinan. Tapi saya yakin dengan praktik-praktik yang kita lakukan, bagaimana kita mengurangi kemiskinan. Artinya untuk pertama seorang mujaki itu artinya mustahik menjadi mujaki, target kita sudah kita lakukan. Bagaimana tadinya masyarakat kita yang terlilit utang dengan rentenir ya, tapi dengan adanya BMT, dengan wakaf tunai ataupun dengan jiswab yang ada, itu bisa kita kurangi gitu. Inilah artinya peranan daripada koperasi syariah ini sebenarnya sangat strategis gitu ya. Tapi permasalahan koperasi memang secara umum ya, kita garis bawahi itu adalah pertama di SDM-nya. Tapi kalau di 212 luar biasa sebenarnya SDM-nya. Kalau kita lihat dari pengurusan luar biasa, ketokohannya juga luar biasa. Yang kedua kelembagaan. Secara kelembagaan belum melaksanakan koperasi itu bagaimana tentang tata kelola koperasi yang baik dan benar. Good cooperative governance itu tentu belum sepenuhnya dilaksanakan gitu ya. Yang ketiga permasalahan koperasi adalah bagaimana terhadap akses permodalan itu sendiri gitu ya. Yang keempat bagaimana juga pemasarannya. Yang kelima teknologi gitu ya. Ini yang kita tentu semuanya sebenarnya kalau di 212 ini sudah lengkap. Jadi kita harus mungkin pada saat RAT itu harus lagi mengevaluasi hal-hal yang mana, simpul-simpul yang mana yang perlu dioptimalkan sehingga 212 mungkin tahun 2023 2024 nanti RAT berikutnya sudah bisa mencatatkan laba mungkin yang lebih besar. Memang bukan orientasinya semata-mata untuk profit, namun tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai atau Pak Taufan juga tadi disampaikan tadi bahwa yang utama itu sebenarnya sejauh mana manfaat yang diterima oleh anggota. Manfaat yang diterima oleh anggota. Karena apa? Anggota itu adalah pemilik sekaligus pengawas dan penerima manfaat. Nah, ini yang utama barangkali harus kita lihat sejauh mana gitu ya. Dan juga koperasi bisa mengkonsolidasikan bisnis anggotanya sehingga anggotanya itu kalau istilah kami adalah ada naik kelas usahanya gitu ya. Dan yang semula sebelum bergabung dengan 212 setelah bergabung ada naik kelas, ada promosi. Kami istilahkan namanya promosi bisnis anggota gitu. Itulah salah satu dari program kami yakni koperasi modern. Kami ada saat ini Pak Ketua di Kementerian Koperasi ada namanya program koperasi modern. Antara lain indikatornya itu adalah kelembagaannya sudah tentu terhubung dengan ekosistem digital seperti ini. Pelaksanaan RAT-nya sudah bisa dilakukan hybrid karena itu amanah dari PP7 juga tentang cipta kerja. Yang kedua bidang usaha. Bidang usahanya juga
udah hulu hilir. Bahkan koperasi kita kelemahannya di hilirisasi. Jadi sektor realnya itu tidak dihilirisasi, kurang. Ini yang kita harapkan dengan adanya program koperasi modern juga. 212 juga ikut nanti barangkali ikut di dalam program ini. Yang ketiga tentu keuangan. Keuangan ini menjadi salah satu concern dari Kementerian Koperasi. Kenapa? Ini pencatatan laporan keuangan dan pengawasannya. Karena sebagaimana kita pahami, kita dengar bersama-sama bahwa saat ini ada 8 koperasi besar bermasalah yang total nadanya itu kira-kira mungkin lebih daripada 36 triliun. Kalau PPATK memang catat 15 triliun itu adalah transaksi. Ini sehingga dari Kementerian Koperasi ada kebijakan paket uang, ada nanti mungkin berlaku umum, koperasi pengurus tentunya dan pengawas harus punya sertifikasi. Saya yakin kalau 212 di atas itu sudah dimiliki semua gitu ya. Tapi koperasi lain perlu harus dimiliki. Yang berikutnya juga tentang compliance, kepatuhan nanti menjadi concern dari Kementerian Koperasi karena selama ini abai dalam kepatuhan sehingga banyak koperasi disinyalir bermain investasi tidak sesuai dengan prinsip jati koperasi. Seperti yang kita ketahui ada koperasi Praciko, ada juga yang Surya, Indo Surya gitu ya, dan lain-lain. Tentu mereka kita sebut sebenarnya bukan koperasi, tapi badan hukumnya koperasi. Itu juga lahir mungkin udah catat dalam kandungan. Catat dalam kandungan. Kenapa saya bilang catat dalam kandungan? Karena lahirnya itu bukan daripada aspirasi anggota, tapi hanya kepentingan tertentu dengan kepentingan oknum di Kementerian Koperasi dan UKM keluar badan hukumnya. Nah, ini lahir cacat dalam kandungan. Tentu 212 kita harapkan ini adalah koperasi yang kita anggap menjadi sebagai koperasi umat lah gitu ya. Harus memberikan juga boleh dibilang sebagai contoh nanti ke depannya koperasi yang syariah yang berhasil. Kenapa saya bilang begini? Saya artinya dibanding dengan koperasi yang lain sebagai contoh, koperasi saya sebut saja yang berbasis dulu di gereja gitu ya. Mohon maaf tidak ada maksud saya dikotomi antara gereja dan non gereja. Tetapi berdasarkan data kami minat masyarakat berkoperasi di bagian timur itu lebih tinggi daripada di bagian barat. Lebih tinggi. Di provinsi NTT itu 56,6% itu warganya itu berkoperasi, sehingga lahirlah di sana koperasi-koperasi CU yang besar-besar. Ada di sana Pintu Air, Obermas dan sebagainya gitu ya. Jadi ada juga Kelingkumang di Sekadau, Kalimantan Barat. Itu besar sekali. TK sampai perguruan tinggi Kelingkumang ada. Dan juga punya bisnis retail juga ada. Artinya tentu kita juga harus paling tidak astabaqul khairat gitu ya, berlomba-lomba untuk paling tidak untuk bisa kita equality sama gitu ya, paling tidak seimbang dengan 212 biar umurnya baru 67 tahun gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Ini amanat daripada Pak Deputi tentang koperasi modern tadi sudah kami sampaikan, tentang pengawas koperasi sudah kami sampaikan. Bagaimana ke depannya? Yang berikutnya untuk pengawasan ini perlu penekanan lagi sekali lagi bahwa Kementerian Koperasi saat ini sudah menyiapkan sistem pengawasan secara online dan juga ada peraturan menteri yang segera diterbitkan. Mungkin ini masih
masih perlu dilakukan harmonisasi karena masih banyak mungkin catatan-catatan. Antara lain mungkin perlu disampaikan tadi batas pengurus itu masih banyak mungkin tidak disetujui oleh mungkin gerakan koperasi karena dibatasi oleh 2 periode. Saya memahami kalau 2 periode itu berat. Karena apa? Karena saya dampingi koperasi juga, itu periode pertama dan kedua 10 tahun itu masa perjuangan. Sehingga kalau itu dibatasi itu artinya belum menunjukkan prestasi pada saat pertama dan kedua. Yang berikutnya adalah untuk modal simpanan koperasi untuk pembentukan awal 500 juta untuk tingkat kabupaten. Ini mungkin ada berat juga. Tapi ini kita kembalikan kepada gerakan koperasi, tentu ini sebelum diterbitkan nanti. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini bicara tentang ekonomi umat gitu ya. Kami berharap juga yang tadi itu konsolidasi itu terus dilakukan. Saya menarik tadi yang disampaikan Pak Kiai tadi itu, koperasi ini tidak maksudnya tidak layu sebelum berkembang, sehingga ini cerminan daripada, mohon maaf kalau saya bilang ini cerminan daripada umat Indonesia. Karena apa? Ini sangat besar, tetapi pada saat prakteknya bermuamalah atau secara ekonomi ternyata, mohon maaf kalau saya salah, tidak sehebat, tidak sedahsyat apa yang ketika bicara tentang giroh keagamaan gitu ya. Tapi giroh keekonomiannya kurang, mohon maaf, kurang menggigit gitu ya. Ini mungkin catatan kami, saya pribadi tentunya bukan atas nama kementerian. Karena apa? Saya juga mencintai 212, tentu berharap banyak supaya lahirlah koperasi-koperasi syariah, tentu yang memberikan manfaat yang besar. Yang kedua, karena apa? Berdasarkan kemarin saya ikut satu riset yang dilakukan BRIN gitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kita baru 1%. Baru 1%. Padahal di blueprint pembiayaan syariah bahwa Indonesia 2024 menjadi pusat keuangan syariah dunia gitu ya. Artinya ini belum inline gitu ya. Apa yang kita harapkan dengan fakta di lapangan, tentu kita berharap para penggiat koperasi syariah kedepannya membangun jaringan yang lebih kuat, sehingga apa yang diinginkan oleh KNEKS, di dalamnya juga ada Pak Wapres gitu ya, bahwa Indonesia menjadi pusat keuangan ekonomi syariah dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi pada kesempatan ini kalau ada salah ucap, salah kata dari kami Kementerian Koperasi. Tentu sekali lagi memberikan apresiasi kepada para pengurus dan juga anggota Koperasi 212 di seluruh Indonesia. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami sampaikan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi 212 tahun buku 2022. Demikian, terima kasih. Ya, berikan aplaus yang meriah buat Nasrun. Mohon izin tetap berada di tempat dulu Pak. Nanti ada kenang-kenangan dari Koperasi Syariah 212. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Taufan Mualimin mewakili Dewan Pengawas.
Pak Kiai Muhyiddin Junaidi mewakili Dewan Pengawas Syariah untuk menyerahkan plakat dari Koperasi Syariah 212 kepada di atas ini aja. Dokumentasi dulu, boleh tersenyum, ya. Kami mengundang juga Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus untuk berfoto bersama dengan Pak Nasrun. Silakan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus semuanya. Pak Firman, Ustadz Lukman Baga, Pak Rikjan, Pak Dian, Pak Fauzan, Pak Imron, Pak Kiai Abdul Majid. Kami persilakan. Boleh sebagian di bawah. Pak Syafi'i boleh di atas. Pak Joko, silakan. Baik, mohon izin sebentar, peserta juga boleh dipoto bersama. Boleh ke atas. Semuanya peserta, bisa dua ya di bawah juga, di atas. Yang boleh, bapak-bapaknya di bawah, ibu-ibunya bisa di atas. Tepuk tangan buat kita semuanya, hatur nuhun pada Bapak Nasrun dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak para pengurus dan Dewan Pengawas. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Kami persilakan duduk kembali. Yang mengikuti secara online Zoom, boleh videonya dibuka ya, nanti kita akan ambil sesi foto bersama dengan peserta yang hadir secara offline. Boleh nanti videonya dibuka untuk seluruh peserta yang ikut secara online Zoom. Ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan beranjak kepada agenda selanjutnya, yaitu pembagian hadiah dan penghargaan untuk Gerai 212 Mart yang sampai hari ini masih aktif melayani masyarakat kita dan tetap eksis. Juga untuk distributor AMDK 212 dengan penjualan terbanyak tahun 2022 dan juga untuk kategori karyawan berprestasi. Baik, untuk itu kami panggilkan untuk Gerai 212 Mart
dengan omset terbanyak tahun 2022. Saat ini yang masih aktif tercatat ada 24 21 212 Mart. Yang kita pilih untuk tahun ini adalah yang dengan omset terbanyak tahun 2022. Yang pertama adalah 212 Mart Pekanbaru. Luar biasa ya, hari ini tidak hadir tapi ada di offline, di online. Yang kedua adalah 212 Mart Sidoarjo. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang ketiga adalah 212 Mart Cibubur. Nah, untuk penerima penghargaan ini untuk Pekanbaru diwakili oleh Pak Fauzan dari Aceh. Pak Fauzan bisa mewakili menerima penghargaan. Dan 212 Mart Sidoarjo diwakili oleh Pak Joko Purnomo dari Surabaya, mewakili nanti diantar ke Sidoarjonya ya. Dan Cibubur ada alhamdulillah Pak Peri, silakan, mangga. Ya mewakili Cibubur boleh Pak, silakan naik ke panggung. Mohon perkenan Bapak perwakilan dari Dewan Pengawas Bapak Kiai Haji Abdul Majid untuk memberikan piagam penghargaan kepada bapak-bapak para pengelola gerai 212 Mart yang masih eksis dan mendapat prestasi sebagai omset terbanyak tahun 2022. Pekanbaru, Sidoarjo dan Cibubur. Sebagai informasi, 212 Mart yang lain yang masih eksis adalah 212 Mart Pondok Bambu, BDB 2, Citra Indah, Sakura Regensi, Mandala, Jombang, Duta Harapan, Mayang, Cijantung, Duta Citi, Depok Maharaja, Tanjung Barat, Jagakarsa, Palembang, Pakuan, Regensi, Cilodong, Sukmajaya, Puri, Jonggol, Citra Garden. Boleh dipoto dulu? Boleh dipoto? Al-Fatih Citra Garden dan Al-Fatih Baru dan juga Kebon Jeruk. Dan nanti mewakili 212 Mart yang masih aktif sampai hari ini adalah 212 Mart Depok Maharaja. Kepada Bapak Trianto boleh maju ke depan. Depok Maharaja. Dan juga kami panggilkan untuk distributor AMDK dengan penjualan terbanyak tahun 2022. Untuk yang memperingat peringkat pertama yaitu distributor Bibu. Distributor Bibu, distributor yang kedua untuk penjualan terbanyak distributor KSKJT. Dan yang ketiga distributor Bogor 9. Untuk itu untuk menerima penghargaan ini diwakili oleh distributor Bogor 9 Bapak Haji Ahmad Sujai, mangga untuk menerima penghargaan. Mohon perkenan dari Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Bapak Profesor Muhammad Safi Antonio untuk memberikan piagam penghargaan. Satu lagi. Baik, hatur nuhun Pak Safei dan Bapak-bapak. Selamat kami ucapkan kepada 212 Mart pengelola gerai, juga distributor air mineral 212 yang telah berprestasi penjualan terbanyak. Mudah-mudahan tetap semangat. Insya Allah nanti tahun ini akan hadir
dengan brand baru, nanti ada Bisto juga yang nanti akan kita pasarkan bersama-sama. Baik, yang terakhir adalah untuk karyawan. Dengan ada 3 karyawan berprestasi yang dipilih. Yang pertama adalah dengan loyalitas terlama, paling lama, yaitu diraih oleh Nida Muslihah. Nida Muslihah, kami persilakan untuk naik ke panggung. Yang kedua, karyawan tergigih, yaitu Santika Asri Diniati. Ada Santika, boleh maju ke depan. Dan yang ketiga adalah karyawan terdisiplin, yaitu Muhammad Yusuf. Kami persilakan untuk naik ke panggung dan kami mohon kesediaan Pak Firmanullah Firdaus sebagai wakil ketua umum dan juga bidang bisnis untuk memberikan yang mudah-mudahan memberikan semangat baru kepada para karyawan untuk terus berprestasi, karena memang dibutuhkan loyalitas yang sangat tinggi untuk berada di Koperasi Syariah 212. Santika Asri Diniati, karyawan tergigih. Wah, ini gigih kuat. Nida Muslihah. Nida alhamdulillah nyaman ya, lama Nida ya di 212, insya Allah betah. Doakan mudah-mudahan mereka tetap bersama-sama kita dan dipoto bersama dengan Pak Firman. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu buat seluruh yang berprestasi dari mulai Gerai 212 Mart, pengelola Gerai 212 Mart, distributor AMDK 212 Mart, AMDK 212, juga para karyawan yang berprestasi. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat semuanya. Hadirin para peserta RRT baik yang online maupun offline, kita akan memasuki agenda terakhir di pembukaan, yaitu acara doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Majid Umar. Untuk itu kami persilahkan. دربنا درب طويل بالهدى القرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, baiklah, kami ditunjuk untuk memimpin doa. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan doa dengan suratul Fatihah. Seperti halnya tadi sudah dimulai dengan basmalah, maka kami akan memimpin dengan doa dengan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah adalah umum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, kami lakukan tugas mulia ini. Terimalah ini bagian dari ibadahku kepadamu. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Untuk itu karuniakanlah kami kemampuan menyerap sedikit saja sifat-Mu yang maha rahman, kemampuan membawa rahmat bagi sekalian alam, dan sifat-Mu yang maha rahim. Berikanlah kami kemampuan mengkonsolidasikan, mengorganisir
dan membangun jaringan ukhuwah kaum muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Karuniakanlah kami kemampuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang terpuji, peradaban muslimin yang berkembang, terang dan benderang, penuh dengan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Rabbil Alamin. Tuhan yang menguasai sekalian alam. Untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk menggali, memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi, peluang dan sumber daya yang telah Engkau pendam di seluruh alam ini. Ar-Rahmanir Rahim. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karuniakanlah kami kemampuan menyerap sedikit saja sifat-Mu yang Maha Rahman, kemampuan membawa rahmat bagi sekalian alam, dan sifat-Mu yang Maha Rahim. Berikanlah kami kemampuan mengkonsolidasikan, mengorganisir dan membangun jaringan ukhuwah seluruh potensi kaum muslimin. Maliki yaumiddin. Engkaulah penguasa di hari pembalasan, dan Engkaulah ya Allah yang akhirnya paling menentukan. Karuniakanlah kami kemampuan membuat keputusan pada setiap saat, setiap kesempatan, terutama pada saat-saat kritis yang paling menentukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Hanya Engkaulah ya Allah kami persembahkan segala karya bakti kami sebagai ibadah kami kepadamu. Untuk itu karuniakanlah kami kemampuan mengartikulasikan, merancang strategi operasional, melaksanakan ikhtiar usaha kami sehingga berhasil secara maksimal dalam sistem takdir-Mu, sistem iradah-Mu, karena Engkaulah ya Allah satu-satunya tempat kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karuniakanlah kami hidayah petunjuk-Mu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan yang tiada terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil secara maksimal menuju jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Karuniakanlah kami kemampuan meneladani perjuangan mereka yang telah Engkau karuniakan nikmat, seperti para nabi-nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menaklukkan kafir Makkah, membangun masyarakat Madinah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan seperti jalannya orang-orang yang engkau murkai, sebagaimana Fir'aun, Qarun, Bal'am dan lain sebagainya. Penganjur materialisme, Yahudisme, sistem ekonomi ribawi, kapitalisme dan imperialisme global, penghisapan kelompok kecil kapitalis pada sebagian besar umat manusia, berwujud pada ketimpangan sosial dan global, permusuhan dan ketakutan. Waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat, dan bukan seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan sebangsanya yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan doa Allah kabulkan, Allah makbulkan insyaallah. Hadirin para peserta RAT yang berbahagia, sebelum kita memasuki sidang pleno, alhamdulillah panitia sudah menyiapkan kopi, ada bajigur di belakang. Jadi kita akan break dulu 10 menit untuk persiapan sidang pleno yang pertama. Untuk itu nanti kami undang juga para panitia pengarah, panitia SC untuk nanti maju ke depan. Sebelumnya 10 menit kita akan break. Rangkaian agenda pembukaan telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh peserta hadirin yang hadir secara online ataupun offline. Nanti insya Allah sebelum itu bisa dibuka dulu semuanya videonya, kita akan foto bersama dulu ya. Bisa diambil fotonya yang online. Silakan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita akan break dulu 10 menit untuk mempersiapkan sidang pleno yang pertama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati cemilan juga air minum yang hangat, ada bajigur, ada kopi di belakang. Sementara kita break dulu. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Kita break 10 menit untuk menikmati hidang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti hadir kembali 10 menit ya. Kopi dan makanan cemilan rebusannya boleh dibawa ke dalam. Nanti kita menikmati di dalam. Kami ingatkan nanti untuk para